Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya IT Muda Digital. Nah, ini adalah video lanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan review e-voting versi terbaru ya. Banyak perubahan tentunya, dan di sini, nah ini di awal ini adalah tampilan untuk portal panitia dan juga admin. Jadi di sini bisa dimasukkan ya, Nah, kemudian ini adalah dashboardnya. Dashboardnya pastinya berbeda ya, karena ini adalah penyempurnaan dari e-voting versi sebelumnya. Nah, di sini di dashboard utama ini sudah ada eh, selamat datang ya. Selamat datang. Kemudian di sini ada informasi berkaitan dengan total DPD-nya, suara masuknya, yang belum memilih berapa. Nah, ini di master data ada 5 kandidat, 4 kelas ya, 4 kelas atau 4 kelompok ya, dengan 2 petugas panitia. Nah, oke. Baik, nah di sini loh perolehan suara kandidatnya kok sudah ada. Ya, karena di video sebelumnya, nah bagi yang belum melihat video sebelumnya bisa dicek ya, untuk melihat proses pemilihan dari pemilih ya, menggunakan alat scannernya ya. Nah, di sini eh, ada perolehan suara tentunya. Di sini langsung ada nama formaturnya, suara sahnya ini sebanyak 2, berarti sudah ada 2 pemilih. Kemudian di sini juga ada 1. Ini akan real time ya, real time akan berubah sendiri. Kemudian ini ada distribusinya, yang sudah memilih berapa, yang belum memilih berapa. Nah, kemudian di sini ada pusat bantuan resmi ya. Jadi kalau nanti ada kendala di aplikasinya, di sini tinggal chat via WhatsApp saja ya. Di sini tinggal di WhatsApp, di sini on-nya di 07.30 sampai jam 9 malam. Kemudian ada, nah ini adalah suara masuk. Nah, jadi suara masuknya itu di sini juga transparan ya, tidak ada yang istilahnya tindakan curang. Nah, itu sangat tidak diperkenankan ya. Jadi aplikasi ini itu dibuat ya untuk Juber Jurdil tadi itu ya. Bagi yang belum tahu Juber Jurdil, nanti bisa dicek di video sebelumnya ya. Nah, di sini akan ada ya aktivitasnya ya. Jadi misalkan ini delegasinya. Nah, ini data daminya ya. Nah, ini ketika jam 1.49, nah jam 1.49, nah ini dia memilih apa namanya, kandidat ya, kandidat kode urut 01, 4, dan 5. Nah, ini untuk bagian yang pemilih pertama ya, delegasi ranting wilayah selatan ya. Nah, kemudian ini ada delegasi ranting wilayah barat. Nah, sama juga. Dia akan masuk di sistemnya mulai dari kodenya ya, kemudian jamnya dia memilih. Nah, nanti di sini akan real time. Real time akan aktivitasnya akan terlihat di sini. Nah, itu. Kemudian untuk audit dan log keamanan sistem. Nah, ini akan terlihat di sini semua ya. Yang pemilih, nah ini pemilihnya login, pemilih submit. Nah, ini akan terlihat di sini semua. Kemudian jika ingin mendukung ya buat ngopi ya, karena saya tidak ngerokok ya. Buat ngopi ya, monggo dipersilahkan. Nah, di sini dipersilahkan ya, untuk mendukung pengembangan sistemnya saja ya. Baik pembaruan fiturnya dan sebagainya. Di sini sudah ada ya, sudah ada dukungannya. Ya, dukungnya mau kemana? Nah, ini tinggal dicek aja ya di sini. Ada listnya juga, tinggal diklik saja untuk listnya. Nah, tinggal dicek saja di sini. Tinggal dukung saja gitu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu di bagian dashboard utama. Di bagian dashboard utama itu juga ada di headernya, itu juga ada lihat portal pemilih ya. Jadi tinggal diklik, dia akan ngarahnya ke portal pemilih. Nah, sebelum ke portal pemilih nanti
kita ini ya, portal pemilih itu portal yang sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi langsung ke bagian login pemilihnya. Nah, oke, baik. Eh, Selanjutnya ada data kandidat paslon. Data kandidatnya. Nah, ini di sini adalah manajemen kandidat dan formaturnya. Nah, di sini tinggal misalkan apa namanya? Ingin menambah ya, tinggal tambah kandidatnya, kode nomor urutnya berapa, kemudian nama calon ketuanya. Nah, kemudian di sini, nah ini ada nama calon wakil ketua. Nah, jadi bedanya aplikasi ini dengan aplikasi yang sebelumnya adalah kalau aplikasi e-voting yang sebelumnya itu tidak ada untuk paslon. Nah, jadi dia tampilannya hanya satu. Nah, di sini ini bisa digunakan nanti untuk makanya di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk pemilihan OSIS atau IPM saja. Jadi ini nanti bisa untuk pemilihan kepala desa ya, pasangan ya, paslon untuk kepala desa, mungkin untuk KPU boleh lah ya, tapi sepertinya tidak akan dilirik ini kalau dari KPU ya. Ya, tapi bisa-bisa saja ya, kemungkinan bagi yang ingin ya. Nah, ini jadi di sini sudah disiapkan ya. Jadi kalau misalkan hanya satu formatur, berarti ya di sini hanya satu di calon ketua. Sedangkan untuk wakil ketuanya berarti tidak perlu. Tinggal dikosongkan saja, opsional. Kemudian di sini juga ada fotonya. Nah, ini foto calon ketua, di sini wakil. Jadi kalau formaturnya atau kandidatnya calonnya itu hanya satu, berarti di ketua saja. Ini tidak. Nah, visi calon, nah ini tinggal dimasukkan visinya dan misinya. Nanti akan masuk di sini. Nah, ini sama ya seperti yang di front end-nya. Jadi ada kapsul, bentuk kapsul, juga ada yang kartu, bagian kartu. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada kesalahan tinggal diedit saja. Tinggal diedit seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kelompok. Kelompok ini kelompok atau kelas ya. Jadi kalau yang di luar satuan pendidikan, nah itu biasanya kelompok ya. Kelompok. Nah, di sini nama kelompoknya ini, nah misalkan untuk ranting, untuk cabang ya, kalau di Muhammadiyah itu ada pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Nah, ini total DPT-nya ini sesuai dengan jumlah ya. Total DPT-nya sesuai jumlah yang sudah memilih. Jadi yang dipilih ini sudah ada nih, sudah milih satu-satu. Nah, ini dua nih belum memilih. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan data pemilih. Data pemilih. Nah, di sini. Di data pemilih ini sama ya, ada cetak kartunya ya. Cuma di ini ada cetak kartu memilihnya yang cuma di effort ini saya tidak ada untuk desainnya ya. Jadi desainnya langsung template saja seperti ini ya. Tidak ada desain karena ada masukan desainnya itu terlalu berat gitu katanya ketika di online kan gitu katanya. Nah, ini sudah disiapkan untuk apa namanya cetak ya, cetak kartu pemilih tetapnya ya, DPT ya. Ini semuanya data dummy ya. Di sini nanti kalau misalkan tidak menggunakan barcode, tidak ada alatnya, nah berarti ya manualnya ya username sama password seperti itu. Username dan password. Kalau menggunakan webcam ya sama, langsung ini saja di barcode-nya saja. Nah, kemudian untuk bentuknya, style ID card-nya ini bisa dibuat portrait ya, atau landscape. Nah, seperti ini. Nah, monggo mana enaknya saja. Nah, ini tinggal cetak print atau di PDF ya. Tinggal dicetak saja.
Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya juga ada ekspor ke Excel. Nah, ini bagian yang di sini juga bisa untuk ekspor di Excel. Kemudian ada impor. Nah, kalau impor, nah di sini sudah ada ya. Jadi susunan dari format Excel-nya itu ada ini ya. Ya ini ada tabelnya, misalnya tabel A, B, C itu diisi apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau misalkan tidak mau mengisi yang seperti ini ya tinggal unduh saja template-nya. Jadi template-nya juga sama, tinggal di-uploadkan saja di sini. Kemudian nanti langsung mulai impor DPT-nya. Kemudian kalau hanya ingin menambah satu, Pak, apakah menggunakan import ya? Kalau cuma satu pakai tambah pemilih saja satu di sini. Nah, ini kelompoknya nanti akan otomatis ya sesuai dengan kelompok yang ditambahkan di bagian kelompok atau kelas yang di sini tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada aksi, di sini ada edit. Nah, di edit. Edit di sini itu tidak bisa untuk merubah statusnya ya, tidak bisa ya. Jadi status ini akan berubah kalau dia sudah melakukan pemilihan, ya, melakukan pemilihan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada itu tadi bagian master data ya. Jadi master data itu ada 3 menu. Kemudian untuk hasil rekapitulasi, kita pindah ke hasil rekapitulasi. Nah, di sini ada suara masuk ya. Ini suara masuknya. Ada total 6, ada 60%. Ini detailnya ya. Ini detailnya. Jadi ini bisa juga diekspor Excel juga. Nah, kemudian nanti karena ini menggunakan lokal ya, jadi semuanya basisnya satu ya, lokal IP address-nya itu. Nah, di sini kemudian oh ya, saya ada yang lupa sepertinya. Nah, untuk data pemilih DPT-nya selain dari input Excel ini, nah sudah di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa DPT-nya bisa registrasi secara mandiri. Nah, jadi panitia nanti tidak perlu repot ya, tidak perlu repot untuk impor. Nah, begitu. Jadi nanti bisa masuk dan juga bisa tampil di sini dan itu valid dan juga sah ya, untuk registrasinya. Oke, ini suara masuknya. Kemudian rekapitulasi terfilter. Nah, ini mungkin bisa berfungsi, bisa tidak ya, tapi ada beberapa yang ini juga apa ya, ngecek ya, istilahnya ngecek ya. Ini juga berfungsi misalnya kelompok ya, yang ranting IPM misalkan IPM 1. Nah, ini hanya satu misalkan satu orang saja. Nah, itu ngeceknya bisa bisa enak ya, bisa langsung terfilter gitu. Jadi kan akan terlihat gitu, yang milih itu siapa, itu bisa. Dan ini hanya panitia yang memperoleh informasi ini. Dan ini juga bisa cetak rekapitulasinya, bisa diekspor untuk Excel-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada menu berita acara. Nah, menu berita acara ini nanti lokasinya ya silakan diambil dulu ya. Ambil lokasi saya. Nah, ini biasanya wajib ya. Wajib ya untuk mendeteksi biar valid ya. Biar valid. Kalau gagal, nah berarti harus dicoba lagi kalau gagal. Nah, ini saya sekarang berada di Kabupaten Malang. Ya, ini udah sesuai di Kabupaten Malang. Nah, kemudian ini langsung nanti akan ada berita acara dan laporannya. Jadi berita acaranya itu, nah ini Selasa adalah hari ini. Kemudian untuk jalannya ini jalan untuk yang di sini nanti ya, di pengaturan sistem nanti ya. Ini nanti bisa dilengkapi. Ya. Kemudian ini pemilihan votingnya 6. Nah, ini kemudian nah ini nanti ini sudah langsung ya. Sudah langsung terekam di sini data pemilihnya, DPT terdaftarnya 10, kemudian total suara masuk yang sah itu 6. Nah, pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, yang belum maksudnya itu ada 4 orang. Nah, di sini juga ada rincian perolehan suara kandidat atau formaturnya. Nah, kemudian di sini
bagaimana jika presentasenya ya, presentasenya itu sama. Nah, ini biasanya nanti eh, dia akan dilihat dari timestamp-nya ya, atau istilahnya waktu. Ya, siapa duluan nih yang mendapatkan suara ya, mendapatkan suara terbanyak nih. Nah, itu biasanya nanti itu digunakan di quick count-nya ya. Quick count-nya itu sudah ada informasinya. Nah, di bagian live quick count-nya ini, nah, di bagian live quick count-nya, nah ini di sini. Nah, nih, jika jumlah suara sama, waktu pemilihan lebih awal yang diprioritaskan. Nah, jadi di sini akan lebih awal itu diprioritaskan seperti itu. Oke, baik. Hmm, oh, ini masuknya ke sini ya. Saya balik lagi ke berita acara. Oke, baik. Saya teruskan. Ah, itu. Nah, di sini juga ada distribusi data pemilihan kelompok ya, per kelompok, kelas atau ranting. Kemudian di sini ditetapkan di Kabupaten Malang, kemudian di sini saya sengaja tidak memasukkan datanya ya. Tapi bisa-bisa saja nanti ini bisa dibuatkan form ya untuk nuliskan gitu ya. Tapi biar legal ya, biar legalitas ya, berita acaranya ini valid gitu ya. Saya buat seperti ini, ketua panitianya jabatannya dia apa gitu ya, dalam organisasi ya. Kemudian ada nama ya, untuk NIP dan nianya ya bisa diabaikan ya, tidak masalah. Jadi ada tanda tangan, ada cap basah ya. Ini untuk apa istilahnya, berkaitan dengan ketua panitia dan juga sekretaris panitia. Jadi valid. Kemudian ada saksi, pengawas satu dan juga pengawas dua. Dan selanjutnya live quick count-nya sudah di video sebelumnya saya juga sudah menampilkan. Selanjutnya di konfigurasi sistem. Nah, konfigurasi sistem ini maaf. Pengaturan sistem ini berbeda dengan e-voting yang sebelumnya. Kalau e-voting sebelumnya hanya jadwal dan timer untuk pemilihan ya, untuk masuk ke bilik suaranya. Sekarang saya juga tambahkan jadwal masa pendaftaran ya, DPT Mandiri registernya. Karena berbahaya nanti jika eh, pendaftar mandirinya itu juga terbuka di tanggal yang sama. Nah, itu juga akan berbahaya. Jadi di sini harus ditutup. Nah, misalkan di sini ini kan tanggal tutupnya masih September. Nah, ini di sini 26. Nah, 26. Nah, kita kalau dimasukkan di sini, disimpan, nah ini nanti dia akan tertutup untuk pendaftarannya. Jadi pendaftarannya ketika di sini daftar DPT-nya, nah dia akan seperti ini. Nah, pendaftarannya telah ditutup, resmi ditutup. Nah, kalau ini masuk ke halaman login pemilih seperti yang sebelumnya. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan review di identitas ya, masih tetap di pengaturan sistem. Ya. Pengaturan sistemnya. Nah, ini yang berbeda dari voting sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya itu hanya ada maksimal tanpa ada minimal ya. Kalau misalkan di sini apa istilahnya minimal satu, nah, berarti nanti meskipun maksimal kandidatnya itu tiga, nah berarti jika ada pemilih yang hanya satu kandidat, nah itu sah. Nah itu ada beberapa yang teknis ya, teknis pemilihannya itu seperti itu. Nah, jadi ini ketentuan kandidatnya, format pemilihannya itu seperti itu. Ini bisa mana suka, bisa tiga, bisa empat. Nah, karena yang kemarin tiga, nah makanya di sini di adminnya juga tiga. Nah kemudian untuk live quick count-nya, nah live quick count-nya itu di video sebelumnya itu harus memasukkan password yang ada di admin ya, atau ada di akses admin ya. Jadi nanti maaf, bukan admin ya, bukan admin saja maksud saya, admin dan panitia. Nah, nanti di sini dilindungi password berarti quick count-nya ada passwordnya. Nanti passwordnya ini bisa dirubah.
Nah, kemudian jika dibuat satu public, nah berarti ini tidak perlu password, bisa dilihat siapa saja. Kemudian untuk yang ketiga, khusus yang sudah memilih, nah, bisa melihat kalau nol dinonaktifkan, disembunyikan sepenuhnya. Nah, seperti itu. Ini password saja. Kemudian untuk tombol admin atau portal beranda ya, kok Belanda sama ya. Beranda, nah ini bisa dibuka, bisa disembunyikan. Nah, dalam pendaftaran DPT Mandiri mau ditutup, adminnya dibuka, nah ini bisa. Ya, kita coba ya, kalau ini udah biasa ya, tinggal input logonya, kemudian pesan sambutannya untuk yang di footer ya. Kemudian nah ini jalannya, alamat lembaganya ini bisa diubah, nomor teleponnya juga bisa diubah, emailnya diubah, websitenya juga diubah. Nah oke, kita simpan dulu. Kita mau lihat tombol di beranda sama DPT Mandiri. Nah, kita cek. Nah, kalau di beranda itu di bawah, admin portalnya berada di bawah. Nah ini di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian untuk, nah ini DPT-nya sudah tidak ada tombolnya. Nah, kalau dicek kan di sini kan harusnya ada di sini. Nah, daftar DPT-nya. Nah, ini sudah tidak ada. Oke, kita lanjut. Maaf, kok jadinya batuk. Nah, itu untuk pengaturan sistem e-voting-nya. Nah, nama e-voting-nya juga bisa dirubah ya di sini. Nah, ini yang terlewat ya, mohon maaf. Nama lembaga, nah ini bisa diganti, nama aplikasinya juga diganti, periodenya juga diganti. Nah ini yang berbeda dari e-voting sebelumnya. Kalau ini yang saya aktifkan adalah perorangan, formatur satu orang, jadi yang dipilih satu orang. Kalau paslon, ketua dan wakil, berarti itu ada dua, ketua dan wakil. Jadi ada apa istilahnya dua, seperti yang saya jelaskan di data kandidat tadi ya untuk yang paslon. Nah, okay. Kemudian ini untuk helpdesk-nya, ini untuk dukungan sistemnya bisa diabaikan. Kemudian ini pengguna dan panitia ya, pengguna dan panitia. Nah ini untuk admin. Ini panitia untuk admin. Kemudian ada yang namanya pengawas, ya pengawas atau saksi. Itu sama saja sih sebetulnya dengan akses panitia. Ya, cuma bedanya admin dengan panitia, kalau untuk admin itu bisa terbuka semua, mulai dari backup, reset, ya, kemudian helpdesk dan juga sistem. Nah, itu kalau panitia ini tidak bisa mengatur untuk administrator khususnya, itu tidak bisa. Oke baik, mungkin itu saja untuk apa istilahnya aplikasi ini ya. Nah ini aplikasi ini mohon maaf, portal pemilih bukan ke login pemilih ternyata, tapi ini ke front end ya, halaman awal ya. Waduh mohon maaf ini tadi salah ucap saya, ini baru ingat ya. Nah ini masuknya ke sini. Kalau login pemilihnya ya sama, bisa ke login pemilih lewat sini atau di sebelah sini, sama saja. Jadi halamannya ke bagian yang tadi. Baik, itu saja untuk review dari admin ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa di komen ya, bisa di kolom chat ya, atau ya via WA ya boleh lah. Itu saja, terima kasih untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya ya, di IT Muda Digital. Dan jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe bagi yang belum ya, karena subscribe-nya itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.